Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang Tritunggal. Dan maafkan saya karena saya memberi masukan kepada seorang dosen ya. Saya memang kelas rendahan Bapak Ibu ya, tetapi saya harus perlu memberikan masukan kepada seorang dosen ya, mengenai pribadi Allah, Yesus dan Roh Kudus ya, tentang Tritunggal lah ya. Sebelum kita masuk pembahasan, ada masukan saya bagi tahu. Tidak gampang untuk membahas tentang Tritunggal Bapak Ibu ya, sekalipun dia dokter ya, karena mengenai Tritunggal ini sangat-sangat important. Kenapa saya bilang important? Karena ini adalah pusat Alkitab ya. Jadi memang harus berpengalaman Bapak Ibu, harus ada Roh Kudus, berpengalaman supaya sistematikanya tidak lari dari kebenaran ya. Oke, kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Pak dosen. Sekali lagi saya minta maaf karena saya memberikan masukan ya. Saudara bisa komen sistematika siapa yang di jalan kebenaran, itu aja lah ya. Haleluya. Kita dengarkan dulu penggambaran dan penjelasan mengenai nature of God, sifat, esensi dasar, substansi Tuhan di dalam Islam dan di dalam Kristen itu completely berkontradiksi, completely bertentangan. Jadi, yes, Allah itu pada naturnya adalah roh, dan itu berarti by logical implication, berdasarkan implikasi logisnya, karena Allah itu roh, maka secara implikasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus bereksistensi atau berkeberadaan dalam wujud spirit atau bereksistensi sebagai spirit. Dan kita bahkan punya bukti dari Perjanjian Baru, misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. 1 Korintus 15 ayat yang ke-45, saudara bisa lihat di screen saya sekarang. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi living spirit, roh yang menghidupkan. Apa maksudnya? Maksudnya, sebelum inkarnasi, sebelum Desan, Anak Allah yang kekal itu mengambil wujud manusia, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 9, kemudian di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Sebelum anak berinkarnasi, apa wujudnya? Apakah dia punya tangan, punya mata, punya telinga? No. Dia tidak eksis dalam wujud manusia. bagaimana saudaraku, udah dengar kan? Tritunggal itu tidak eksis seperti manusia, tidak memiliki tangan, kaki, semuanya, everything lah ya. Oke, kita masuk dulu ya Pak Deki ya. Kita masuk dulu ke Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama sangat terang-terangan ditulis di sana Bapak Ibu. Memang Allah itu spirit Bapak Ibu. Memang Allah itu roh, tetapi berbentuk Bapak Ibu. Same like you, like me, like all people in the world ya. Same. Saudara jangan sama dengan orang lain. Allah mereka bingung bagaimana bentuknya. Memang dia spirit tapi berbentuk Bapak Ibu. Ya. Pak Deki di sini Bapak Ibu hampir sudah agak-agak ke sana ya. Kan kalau sistematika kan ada sistematika 1, 2, 3. Jadi
Hmm, di sana kan dibahas ada 5 agama ya. Jadi agama sebelah kan mereka bingung, alam mereka itu ya ada yang mengatakan berbentuk zat, berbentuk anu gitu itulah ya. Tetapi Allah orang Kristen itu jelas Bapak Ibu, tidak kaleng-kaleng. Ya, memang dia spirit, tetapi berbentuk sama seperti kita, nggak beda. Saya akan ambil Bapak Ibu, saya akan ambil masuk ke fall angel ya, malaikat yang terjatuh itu Bapak Ibu. Malaikat yang terjatuh itu atau iblis, atau setan, atau bego, atau si ular tua itu Bapak Ibu. Mereka spirit, mereka roh, tetapi berbentuk Bapak Ibu. Ya. Ada bentuknya, ada wujudnya Bapak Ibu. Ada tangannya, matanya, telinganya. Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita lebih sempurna. Ya. Mereka bertanduk kan jelek Bapak Ibu. Makanya karena iblis sekalipun dia roh tapi memiliki telinga, mulut, makanya kalau ada kerasukan setan, saudara bisa mengusirnya, bicara saudara, speak out gitu. Kalau ada rumah angker, saudara ngomong, berdoa, dalam nama Yesus keluar roh jahat dari rumah ini. Iblis akan dengar Bapak Ibu, dia akan nurut sama saudara. Ya. Jadi kita masuk dulu ke Alkitab Bapak Ibu ya. Saya akan pelan-pelan saya bagikan kepada dosen saya ini ya. Saya nggak tahu Bapak ini di mana mengajar ya. Oke lah. Tidak penting itu. Yang penting adalah firman Tuhan, kebenaran ya Bapak Ibu. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kalau Allah tidak memiliki gambar, nggak mungkin manusia bisa diciptakan Bapak Ibu. Ya, bagaimana tanggapan Pak Deki soal ini? Allah memiliki gambar. Ya, lompat lagi Bapak Ibu ya. Kita melompat di Kejadian 3 ayat 8. Lompat Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, bunyi langkah Tuhan Allah. Ini ada 2 oknum Bapak Ibu dituliskan Bapak Ibu ya. Tuhan Allah. Kalau saudara membaca bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, Tuhan di sana Lord, ya. Allah di sana God. If you click the Lord, ya, bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu, Yahweh, Yehova, ya. If you click the God, bahasa Ibrani-nya Elohim. Jadi ada 2 oknum Bapak Ibu, ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bagaimana tanggapan Pak Deki soal pernyataan ini? Tuhan Allah itu roh, ya. Tuhan Allah itu spirit. Tetapi kenapa ada di sini? Katanya Bapak Ibu, langkah Tuhan bisa ada di situ. It's amazing, Bapak Ibu. Ya, amazing. Ya. Gimana? Sebelum berinkarnasi nih, langkah Tuhan ada. Kalau Allah
tidak berbentuk Bapak Ibu, bagaimana dia bisa melangkah ya kan? Bagaimana dia speak with Musa, ya kan? Oke, masuk kita perjanjian baru. Masuk kita ke perjanjian baru Bapak Ibu. Supaya mantap. Waktu firman Allah menjadi manusia, ya. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, firman itu menjadi manusia, ya, sama seperti kita. Ya kan? Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia bisa disentuh, bisa dipeluk, bisa dihina. Semuanya bisa, ya kan? Setelah Yesus bangkit dari kematian, ada perbedaannya Bapak Ibu, ya. Ada perbedaannya Pak Deki. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan maaf. Bukan langsung ke situ, ke sini Bapak Ibu. Tuh ya. Yohanes 20 ayat 15 ya. Nanti ke situ. Bersama ya. Yohanes 20 ayat 15 sampai 17. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetap pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi Yesus bangkit Bapak Ibu tidak sembarangan lagi dipegang, karena tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Kenapa Yesus perlu mati Bapak Ibu? Supaya Yesus tembus ruang dan waktu, ya. Bapa dan Roh Kudus tembus ruang dan waktu Bapak Ibu. Kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Coba klik the God ya. Klik the God. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Siapapun menciptakan ini atau menerjemahkan ini, saya percaya dia dipakai Tuhan. Amin. Oke. Saya akan bacakan ya. The God Trinity ya. God the Father, the first person in the Trinity. Bapa adalah nama pertama dalam Trinitas. In, dia pakai in Bapak Ibu. In itu di dalam. Ya. Christ, the second person of, ini pakai of Bapak Ibu. Of the Trinity. Jadi Kristus adalah orang atau orangnya atau mukanya dalam Trinity. Ya. Holy Spirit, the third person in Trinity. Jadi the Father and Holy Spirit ini pakai in Bapak Ibu, pakai in, bukan out. Kalau pakai out berarti ada 3 Allah. Orang Kristen Bapak Ibu ya. Kalau diganti out of Trinity berarti ada 3 Allah Bapak Ibu ya. Tetapi karena ini menuliskan in, berarti tak tembus ruang dan waktu. Contoh-contoh. Contoh saya. Inilah contohnya lah saya Yesus ya. Contohnya Bapak Ibu. Jadi Father and Holy Spirit inside di sini Bapak Ibu. Tembus ruang dan waktu.
Makanya waktu Yesus disalib, Bapak Ibu, ya kan, Yesus berbicara, Eli, Eli sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa kamu meninggalkan saya? Jadi the Father and Holy Spirit already keluar. Contoh, kalau orang bersemedi, Bapak Ibu, rohnya keluar, Bapak Ibu. Jadi tubuh ini tidak berfungsi. Contoh yang kedua, kalau roh saudara keluar, saudara mati, Bapak Ibu. Jadi the Father and Spirit already, ya, keluar, sehingga Yesus mati, Bapak Ibu. Makanya jelaslah yang dikatakan oleh Yesus Yohanes 4 tadi, Pak Ibu. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ya, Allah itu roh, tapi berbentuk, Bapak Ibu. Ya. Berbentuk same like me, like you, ya. Jadi saudaraku, waktu, supaya saudara paham ya, jadi waktu Yesus, Bapak Ibu, bangkit dari kematian, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah para murid. Kalau saudara baca di Yohanes, ya, sampai para murid ketakutan. Jadi para murid bilang, hantu. Yesus berbicara seperti ini. Hantu tidak memiliki daging. Hantu tidak memiliki daging. Lihatlah akan aku. Inilah namanya tubuh kemuliaan, Bapak Ibu. 40 hari Yesus ada di muka bumi, Bapak Ibu. Ini adalah tubuh kemuliaan. Sampai Dia naik, Bapak Ibu, Dia memakai tubuh kemuliaan itu. Itulah bentuknya, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara berpengalaman, Bapak Ibu, ya, di alam mimpi, Bapak Ibu, bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu, ya, Dia berbentuk manusia, Bapak Ibu, bukan roh. Memang roh, tapi inilah tadi berbentuk. Coba Pak Diki rimang-rimangi, kata orang Batak. Coba Bapak Diki berpikir dulu. Kalau Dia berbentuk roh, Bapak Ibu, kan nanti kan datang Yesus kedua kali, ya, untuk melawan Dajjal atau Antikris, ya. Jadi di agama saudara kita Muslim pun, dan di kita pun dituliskan, dibuatkan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, Bapak Ibu. Kalau memang Allah kita spirit tidak berbentuk, ya gimana nanti melawannya, Bapak Ibu, ya. Karena kita manusia ini, orang-orang kudus dan orang-orang tidak kudus pun melihat kedatangannya, Bapak Ibu, ya. Jadi seluruh dunia melihat kedatangannya nanti, Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang percaya akan memerintah dengan anak manusia itu. Dan semua orang akan melihat Yesus nih. Saudara bisa paham? Inilah imaging, Bapak Ibu. Memang kalau kita terima dalam pikiran kita ini,
konyol sebenarnya. Karena kalau saudara selidiki di ilmu kedokteran, nggak ada orang yang mati tubuhnya masih lengkap semuanya, Bapak Ibu. Hanya Yesusnya seperti itu. Bayangkanlah Yesus sudah mati, bangkit, memiliki tubuhnya kemuliaan, tidak bau busuk, Bapak Ibu. Ya, yang 1 hari aja meninggal bau busuk. Ini Yesus 40 hari loh berjalan-jalan. Ya, makan lagi. Bayangkanlah Bapak Ibu, bisa makan ya, sampai bisa dipegangnya siapa ya, Simon Petrus yang nggak percaya itu kan, sampai dipegangnya semuanya Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia ya kan, bukan hantu kan. Sampai 2 kali loh, waktu para murid nih menjala ikan nih, Yesus datang lagi nih, para murid dibilang hantu lagi, hantu. 2 kali para murid berbicara bahwa Yesus hantu, ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dan Tuhan Kristus, kepada Pak Deki, kalau saudara tidak dikasih Tuhan pemahaman tentang membahas Tritunggal, nggak usah dibahas lah. Karena ya takut nanti follower kamu jadi ikut penafsirnya, ya kan. Berdoa dulu Bapak Ibu, ya kan. Karena ini sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Kalau saudara belum lulus tentang Tritunggal dan how, ya, ini adalah pusatnya. Kalau ini masih gagal, ini nanti banyak yang beragama Kristen, tetapi masih ada yang tidak paham tentang Tritunggal. Bagaimana dengan memenangkan jiwa Bapak Ibu, ya kan? Yang Kristen aja belum bisa bersatu, ya kan? Masih ada bingung Bapak Ibu. Memang susah Bapak Ibu. Ahli-ahli Taurat itu pun susah menerima kenyataan Bapak Ibu. Ahli-ahli Taurat itu orang-orang Farisi itu Bapak Ibu udah berteologi mereka Bapak Ibu. Kalau soal perjanjian lama mereka sudah hafal, apa kata-kata Yesus itu mereka sudah hafal. Makanya waktu Yesus berbicara langsung mereka potong. Ada tertulis loh, kitab Musa ini, ya kan? Hukum Musa seperti ini, ya. Mereka hafal, tetapi mereka tidak paham Bapak Ibu. Ya, jangan sampai saudara seperti ahli Taurat dan ahli Farisi. Ya, tahu firman Tuhan tapi tidak paham. Tidak satu tubuh gitu, satu roh. Ya. Jadi saudara yang kasih dan Tuhan Kristus, saudara bisa komen ya, bisa komen di sini, ya kan. Sistematika siapa yang benar, ya kan. Saya adalah kelas bawahan Bapak Ibu ya, kelas bawahan, kelas murahan lah ya. S1 itu Bapak Ibu, kelas murahan namanya. Ya, tapi puji Tuhan ya, saya bersyukur Tuhan berkenan kepada saya ya, sehingga saya bisa tahu ya, bisa mengenal Dia lebih dalam Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ya, semua orang bisa merasakan kehadiran Tuhan, tapi untuk berpengalaman dengan Dia susah Bapak Ibu. Kalau memang sudah pernah merasakan kehadiran Tuhan, pasti dia udah pernah berpengalaman dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena waktu saya berpengalaman dengan Tuhan, dari situlah awal mulanya saya
bisa merasakan hadirat Tuhan saat saya berdoa sendiri, Bapak Ibu. Kalau saya berdoa sendiri di kamar itu, Bapak Ibu, saya bisa merasakan kehadirat Tuhan ada di tempat itu. Ya, karena fokus, Bapak Ibu ya. Makanya benar kata firman Tuhan, kita itu harus berdoa di dalam roh. Contoh, Bapak Ibu, kalau orang bersemedi itu harus di dalam roh, Bapak Ibu, karena roh lah yang cepat berinteraksi, ya, cepat menerima frekuensi, Bapak Ibu, bukan tubuh ini. Makanya kalau berdoa itu, Bapak Ibu, ya harus sendiri, ya, jangan seperti orang lain. Lip, Bapak Ibu, secara lip dia bisa merasakan hadirat Tuhan, katanya Tuhan hadir, katanya enggak bisa, enggak sembarangan, Bapak Ibu. Tuhan itu enggak sembarangan, ya. Tuhan itu hadir saat kita sendiri, Bapak Ibu, karena tidak bisa bising. Namanya kita harus mengosongkan pikiran kita, kita fokus nih kepada Tuhan. Jadi kalau saya sudah menyembah, Bapak Ibu, jadi pikiran saya nih seperti saya udah kata-kata Allah, Bapak Ibu, masuk tembus, Bapak Ibu, ya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sendiri itu enak, Bapak Ibu, berdoa, Bapak Ibu. Jadi roh Tuhan itu langsung masuk, Bapak Ibu, ya kan? Langsung kita bisa merasakan. Saudara jangan hanya merasakan setan saja, saudara bisa, ya kan? Kehadiran setan itu saudara bisa cepat kali menangkapnya. Kan kalau ada setan kan merasa merinding, ya kan? Jangan hanya merasakan setan aja, saudara bisa, tetapi merasakan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang terang, saudara tertutup, ya kan? Terbalik, Bapak Ibu, ya. Jadi saudara harus bisa merasakan kebenaran, Bapak Ibu, ya kan? Damai itu harus ada, Bapak Ibu, ya kan? Jadi makanya Bapak Ibu, contoh paling jelas, ya, manusia kalau mati, Bapak Ibu, roh dia kan berbentuk roh kan, dia kan roh jadinya kan, tapi bentuk manusia kan, Bapak Ibu, ya kan? Saudara setuju nggak yang saya katakan? Kalau ada orang mati, jadi tinggal rohnya kan, ya, rohnya ini berbentuk kan, Bapak Ibu, bukan hanya roh aja tapi berbentuk manusia. Ya sama seperti saya contoh, kalau saya mati, roh saya itu berbentuk saya, nggak lari dari my face, ya kan, dari nada saya, ya kan. Makanya nanti kalau diadili, Bapak Ibu, di pengadilan nanti, ya seperti saya mukanya bisa speak, Bapak Ibu. Kalau tidak ada roh, mau dipukul-pukul pun tubuh ini nggak akan merasa sakit. Yang bisa merasakan sakit saat roh saudara ada di sini, enggak di sini. Jadi roh itulah yang bisa speaking, yang bisa merasakan sakit. Makanya nanti kalau saudara mati di luar Yesus Kristus, saudara akan mengalami kesakitan, disiksa di sana, teriakan, gertakan gigi, Bapak Ibu. Saudara harus paham ini. Bukan tubuh ini yang berteriak rasa sakit. Contoh nih, kena paku nih, ya, saya nggak akan berteriak ini, Bapak Ibu, kalau roh saya keluar. Tetapi karena roh saya ada di sini, saya merasakan, Bapak Ibu, sakit. Maaf dulu kalau saya ambil yang di pinggir jalan, ya kan, yang sudah, maaf kata, sakit jiwa, ya,
orang gila lah saya bilang ya, maaf kata ya. Orang gila itu saudara bagaimana pandangan saudara? Apakah rohnya keluar dari tubuh? Bagaimana? Orang gila bisa merasakan sakit loh. Dia bisa merasakan sakit, tapi nggak separah dengan yang normal. Karena kan ada orang gila itu kan di kerjaan si setan, Bapak Ibu. Jadi setan ini nggak 24 jam menjaga manusia. Jadi pergantian jam 12 malam, Bapak Ibu, itu disitulah dia merasakan sakit karena kembali normal. Jadi untuk mendoakan orang-orang yang gila, Bapak Ibu, harus jam 12 malam. Atau yang kena guna-guna, kena santet ya. Kalau saudara ingin memulihkan seseorang itu, berdoalah jam 12 malam. Karena di pergantian siang dan malam, Bapak Ibu. Siang dan pagi, malam dan pagi. Siang. Malam dan pagi. Ya. Jadi 12 malam itu saudara harus berdoa. Disitulah saudara berdoa peperanan. Doa peperanan supaya orang tersebut sadar, Bapak Ibu, kembali. Jadi saudara harus mendoakan rohnya, karena di luar sana bisa mengambil sukma. Roh ini sukma, Bapak Ibu, bahasa di luar sana ya. Roh atau sukma ini sama ya. Sukmanya kadang orang ambil, dipindahkan ya, dialihkan, bisa jadi bencong ya kan. Ya kan? Itu kerjaan, kalau Pak Datoni udah tahu itu. Dia dulu pernah bersaksi kadang mengerjain seseorang ya, jadi dipindahkan roh orang bencong itu masuk ke sini, jadi bencong lah dia ya. Itulah makanya saudara harus memiliki iman supaya saudara tidak bisa diotak-atik angel fall angel ini ya kan. Jadi intinya supaya pembahasan ini selesai ya, supaya saudara paham bahwa spirit itu berbentuk, Bapak Ibu ya. Apapun dia, mau roh orang mati dia berbentuk, mau fall angel dia berbentuk, Bapak Ibu ya. Hanya hewanlah tidak memiliki roh. Makanya saya bantah kemarin atau saya kritisi tim anomali, karena mereka berbicara bahwa anjing memiliki roh ya. Anjing tidak memiliki roh ya. Jadi manusia ya, jika mati rohnya itu, sukmanya itu berbentuk ya, berbentuk, Bapak Ibu, lengkap Bapak Ibu ya. Fall angel atau iblis, setan ya, sama lah itu ya kan, roh jahat ya kan, yang episode 6 ya, episode 6 ayat 12 samanya itu ya. Mereka ini spirit memang, roh, tapi berbentuk macam-macam bentuknya, Bapak Ibu ya. Kalau saudara mendengar channelnya Bang Mongon, itu bermacam-macam bentuk mereka ya. Lalu yang terakhir adalah Allah kita ya. Allah kita
kita Bapak Ibu, memang dia roh, tapi berbentuk manusia seperti kita. Nah, kita segambar dengan Allah, ya. Kalau malaikat terbang ini pantulannya, kalau saudara baca di Ibrani kan, pantulannya Bapak Ibu, kan. Jadi kita lebih mulia dari mereka karena kita segambar dengan Allah, ya kan. Saudara jangan mau jadi jelek, ya kan. Tuhan sudah ciptakan saudara jadi artis Bapak Ibu. Ada acara Halloween, saudara dengan sengaja menjelekkan wajah saudara mirip dengan Fall Angel. Padahal saudara sudah diciptakan Tuhan luar biasa cantiknya, gantengnya, sehingga jadi terkenal, ya kan, jadi artis. Tetapi bisa terperangkap oleh rayuan gombalnya si Fall Angel, ya kan? Ya kan? Orang menghabiskan uang untuk cantik, jadi ada orang menghabiskan uang untuk jelek, ya kan? Aduh. Jadi sampai di sini ya. Semoga Pak DG bisa paham dan para pengikutnya bisa paham, ya. Dan juga bisa saudara komen, kritisi siapa sistematika, siapa yang benar, ya kan. Untuk memberitakan kebenaran, marilah kita berlari, ya, untuk memberitakan kebenaran. Kita berlari, Bapak Ibu. Amal tanggung itu harus kita beritakan, jangan kita pendam, ya. Sampai di sini Tuhan Yesus berkati.